Sampai kepada qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin. Hadis ke-303. Ya Anqal wa an Amr ibn Shu'aib. An abihi dari Amr ibn Shu'aib an abihi wa an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkan anak-anakmu untuk salat waktu mereka mencapai umur 7 tahun Hijriah. Bukan 7 tahun Masehi, Ibu. 7 tahun Hijriah. Jadi kalau Ibu enggak ngerti hitungan Masehi atau Hijriah, Ibu salah sudah Bapak. Ya. Jadi hitungannya Hijriah bukan Masehi. Maka wajib seorang ibu mengetahui bulan Hijriah. Makanya berusaha kita untuk mengagungkan, memuliakan tahun baru Hijriah. Jangan Masehi. Tidak ada hubungannya dengan syariat Masehi. Baik. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah karena sholat. Maksudnya karena meninggalkan sholat. Wahum abna'u 'ashrin, di saat mereka mencapai umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidurnya. Hadis hasan. Hadis ini disebut sebagai hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. Baik. Ini juga pendidikan. Tanggung jawab seorang tua kepada anaknya adalah mengajari sholat. Di saat mereka mencapai umur 7 tahun Hijriah. Sholat memang belum wajib bagi anak-anak umur 7 tahun Hijriah. Akan tapi ketahuilah bagi orang tua wajib mengajarinya. Jangan salah paham, mentang-mentang belum balik, anak kan belum wajib sholat. Kesalahpahaman sebagian orang, mentang-mentang belum wajib sholat, maka tidak diperintah sholat. Salah. Biarpun dia belum wajib sholat, maka wajib bagi orang tua untuk memerintah. Artinya kita wajib mengajarinya. Jadi jangan salah paham, berarti kalau kita tidak anak kita sholat di saat Hijriah, yang sudah tahun kok belum diajari sholat, maka berdosa. Artinya diajari sholat. Kalau masalah kekurangan-kekurangan itu wajar. Tapi wajib kita didik untuk melakukan sholat. Dan bukan saja sholat dikiaskan atas sholat, semua kewajiban-kewajiban beragama. Karena dia adalah anak yang sudah tamyiz. 7 tahun usia tamyiz. Ingat syarat tamyiz adalah orang yang bisa membedakan antara bara dengan roti, api dengan roti yang secebok sendiri, dan umurnya sudah mencapai 7 tahun itu tamyiz. Jadi anak yang sudah bisa diajak berbicara, paham khitab, paham omongan, maka saat itu kita wajib mengajarinya sholat. Kalau kita tidak mengajarinya sholat atau sesuatu yang wajib, maka dosa bagi kita. Termasuk apa? Meninggalkan kemaksiatan. Dan lalu berkata, anak kecil tidak dosa kalau zina. Lalu kita biarkan. Orang tua wajib melarangnya. Orang tua wajib melarangnya. Wajib mengajari yang baik. Termasuk, mohon maaf, menutup aurat harus dimulai dari usia 7 tahun. Biarpun itu kadang lepas, kadang pakai. Tapi sudah kita perkenalkan, nak, kamu sudah mulai gede. Kamu harus seperti itu. Umi Abah harus sudah mulai mendidikmu untuk pakai baju yang bagus, sayangku ya. Diajari mulai dari usia seperti itu. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu, berjalan 8 tahun. Terus dengan cara-cara yang baik. Kita ambil hatinya. Harus pintar orang tua. Dengan bermacam-macam cara. Sampai di usia 10 tahun. Lah kalau 10 tahun anak itu. Kok masih belum mau. Atau sering. Atau melanggar 10 tahun. Anggap 10 tahun belum balik. Gini. Kalau 10 tahun sudah balik. Malah lain cerita. Anggap 10 tahun belum balik. Ada sebagian wanita 10 tahun belum haid. Dan juga belum keluar mani. Seorang laki-laki mungkin 10 tahun belum keluar mani. Maka dia belum dihukumi sebagai seorang yang balik. Maka biarpun belum balik, maka saat itu, kalau dia melanggar tidak melakukan sholat, atau melanggar syariat-syariat yang lainnya, wajib kita memberikan pendidikan, ta'dib dengan cara dipukul. Wadribu. Pukulannya apakah seperti apa?
bukan pukulan bogem. Dan ada aturannya. Ada aturannya memukul. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. La yujladu fawqa 20. Tidak boleh mencambuk lebih dari 10. Pukulan. 10. Jadi mencambuk rotan lebih dari 10 itu adalah riwayat dari Nabi. Cuman para a'immah madzhabul arba'ah menjelaskan menurut Imam Ahmad memang diambil secara zahirnya lafaz tersebut. Jadi kalau ada orang memukul tidak boleh lebih dari 10 illa fil hudud, kecuali masalah had hudud. Hudud itu beri hadduz zina, orang berzina, hadduz syurbil khamr, hadnya orang meminum khamr. Adapun kalau ada anak pelanggaran anak-anak atau siapapun, maka menurut Imam Ahmad ibn Hanbal tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Dan pukulannya pun harus mufarraqan. Harus terpisah-pisah. Karena tujuannya bukan untuk menghajar, tapi tujuannya adalah mendidik. Dan menurut Imam Ahmad dan sebagian riwayat dari sebagian dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu boleh ditambah. Ditambah sampai berapa? Yang penting tidak boleh melebihi had. Haddul sarufil khamr 80. Jadi tidak boleh lebih dari 80. Barangkali lembaga pendidikan yang biasa memukul anak-anak harus dievaluasi. Jangan sampai memukul anak-anak lebih dari bilangan 80 atau 100. Dan itu pun cara pemukulannya ada. Jadi cara pemukulannya di tempat yang tidak membahayakan. Kemudian tidak lebih, itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun menurut mazhab Imam Ahmad tidak boleh lebih dari 10. Sebab pukulan itu bukan tujuan. Tapi untuk mendidik. Akan tapi itu perlu bertahap, tidak langsung dipukul. Pertama, diingatkan. Yang kedua, sampai satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabat Nabi itu disuruh Sayyidina Anas kalau tidak salah, salah satu sahabat Nabi masih kecil suruh mengambil anggur. Akhirnya setelah itu anggurnya dicicipin dulu. Kemudian oleh Nabi tidak boleh seperti itu, dijewer. Jadi menjewer termasuk pendidikan. Jewer, cubit. Mencubit gini. Jadi mencubit telinga itu adalah termasuk pendidikan. Jadi cubit dulu, bukan langsung gebrek, pukul ya. Kemudian bertahap dengan yang lainnya. Mungkin pertama ditaruh rotan tuh, awas hati-hati nak ya, kalau kamu nakal nanti di rotan seperti itu. Dicubit, kemudian saat itu kalau hendak memukul, maka pukulannya pun tidak boleh lebih dari 10 menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ada pun menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka pukulan tersebut boleh asalkan tidak boleh melebihi, itu ijtihadnya orang yang menegakkan hukum tersebut, tidak boleh melebihi daripada adna al-had, paling rendahnya had. Had itu ada 80 dan 100. 80 peminum khamr dan 100 adalah untuk orang yang melakukan zina dan bukan zina muhsan. Baik, itu adalah cara pendidikan memukul. Jadi ada mukul, tapi pemukulannya pun harus hati-hati. Sampai diupayakan nanti cara mengangkatnya itu ada. Jadi bukan langsung ditekankan. Jadi waktu menjatuhkan rotan itu diupayakan tangannya tidak ikut. Yang dijatuhkan hanya rotannya saja. Jadi tidak kebarengan beban tangannya begitu. Subhanallah. Jadi ada pendidikan seperti itu. Jadi kalau ngatur rotan kayak dilepas begitu. Kalau hendak memukul. Tapi ingat, pukulan itu adalah terakhir. Di saat orang sudah tidak bisa, dibenahi dengan cara lembut, dengan cara cubit ringan. Kok masih tidak bisa, maka baru dipukul. Tapi ingat, pukulan sendiri ada aturannya, ada batasannya. Kemudian jangan sampai memukul anak di saat anak itu mengatakan Allah, Allah, Allah. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah, ya Allah, tolong ya Allah, masih dipukulin. Itu tidak boleh. Haram bagi orang tua melakukan itu. Kalau sudah anak yang minta tolong pada Allah, ini yang bermasalah, anak cerdas sekarang. Anak cerdas denger ini. Dipukul abahnya langsung Allah, Allah. Allah, Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Maka tidak boleh dilanjutkan. Ya. Ada tuh anak-anak seperti itu, ada kok. Karena orang tuanya terlalu akhirnya saat dipukul orang tuanya bilang, ya Allah, tolong ya Allah. Nah, maka bagi orang tua wajib menghentikan pukulannya kepada anak tersebut. Baik, kemudian masalah ini adalah masalah pendidikannya. Pendidikan. Mungkin yang pertama itu sebelum memukul, kalau seorang anak melanggar itu ya diberi peringatan, nak itu ada rotan loh ya, abah sudah beli rotan. Tapi rotan bukan untuk mukul adik yang soleh. Tapi mukul adik kalau nakal. Kemudian setelah itu apa? Syaddul udun tadi ya.
dicubit telinganya. Dan kalau sudah harus mukul, maka pukulan itu harus ada aturannya ya. Jangan sampai dengan pukulan yang menyiksa begitu. Jadi pukulan yang mengingatkan. Dan setelah itu, kalau masih pukulan tidak bisa, maka nanti bisa ya sampai derajat kalau memang orang itu sudah mukallaf, artinya sudah balik, nanti bisa saja mahkamahnya menangani apa di penjara atau di ini dan itu sebagainya. Bahkan kalau urusan sholat, maka diapakan? Dipenggal lehernya, tapi bukan urusan kita itu. Nah ya lihat ukurannya. Kalau sudah mukallaf orang tidak melakukan sholat, dia pun dengan malas-malas dipenggal lehernya karena itu melanggar Allah. Melanggar Allah dan tidak terhormat orang tersebut. Ini adalah yang diingatkan oleh Rasulullah. Jadi mulai kecil sudah biasakan untuk sholat, dilatih untuk sholat. Dan bukan urusan sholat saja, termasuk urusan-urusan yang lainnya, kewajiban-kewajibannya. Dan di saat kita memukul, tidak boleh dalam keadaan kita marah, yang pertama, dan tidak boleh dibarengi dengan cacian. Ya, tidak boleh dengan marah dan tidak boleh dibarengi dengan cacian. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar. Nah, setelah itu, wafarriqu bainahum fil madaji. Hendaknya dipisah. Dipisah di tempat tidurnya. Di saat mereka mencapai umur 10, antara bapak, ibu, dan anak-anak yang sudah umur 10 tahun, hendaknya dipisah. Khususnya laki dan perempuan. Dan laki dengan laki pun diupayakan bisa terpisah. Kalau laki dengan laki, barangkali cukup dengan kasur-kasur yang berbeda. Kalau laki dengan laki, anak kita yang sama-sama laki-laki, terjaga dari na'udzubillah ya, adanya syahwat dan sebagainya yang menjadikan musibah bagi sebuah keluarga kalau tidak diperhatikan. Ini pendidikan dalam Islam. Kita harus merencanakan bahwasanya kalau kita punya anak putri dengan anak putra harus kita pisah di usia 10 tahun. Memberiku bainahum fil madaji. Dipisah di saat 10 tahun. Laki-laki dengan perempuan. Dan perempuan dengan perempuan pun harus dipisah. Cuman kalau sudah perempuan dengan perempuan beda dengan laki dengan perempuan. Kalau laki dengan perempuan upayakan dipisah benar-benar pisah. Sehingga mohon maaf ya namanya orang kadang-kadang di saat terbangun yang laki-laki melihatnya, melihat kakaknya, subhanallah. Ya namanya manusia. Apalagi zaman sekarang lemahnya pendidikan, kemudian bermacam-macamnya pembangkit syahwat, menggugah syahwat yang disaksikan oleh orang anak-anak, dan alangkah banyaknya kerusakan moral terjadi dalam sebuah rumah tidak diketahui oleh yang lainnya, masya Allah. Ini musibah dan pendidikan Islam luar biasa. Dipisah tempat tidur, sebisa mungkin, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, bisalah cukup dengan selimut sendiri-sendiri. Selimutnya sendiri-sendiri. Jadi sampai Imam Al-Mukri mengatakan, yajibu at-tafriqatu, wajib memisah itu. Kemudian bagi kalau laki-laki, perempuan-perempuan, cukuplah diberi selimut sendiri-sendiri, itu sudah terpisah. Itu sudah terpisah. Tapi kalau sudah laki dengan perempuan, na'udzubillah ya, maka jangan sampai terjadi ada kejadian sebuah keluarga yang tidak ada pendidikan. Nonton film bareng, nonton ini bareng dan sebagainya. Masya Allah. Dan itu musibah. Zina maharimnya. Zina antara saudara dengan saudara. Zina ini semuanya sebabnya karena melanggar aturan Nabi SAW. Maka siapapun yang hadir di tempat ini. Jika sudah mempunyai anak sudah besar. Maka yuk kita biasakan untuk bisa. Kalau memang kamarnya sempit. Yang laki-laki suruh tinggal di luar. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Dibelikan tikar yang khusus. Untuk tinggal di ruang tengah gak ada masalah. Anak laki zaman sekarang gak ada masalah. Kalau putri jangan diumbar di luar. Mungkin lakinya ngalah kamu di sana nak, ya, oh iya karena nggak ada kamar, nggak ada masalah. Itu tolong didengar pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fariqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidur. Pisahkan mereka di tempat tidur dan ini termasuk yang jarang diperhatikan. Anggap aja apa? Saudara dengan saudara. Ini saudara dengan saudara, apalagi orang lain lebih lagi. Ini saudara dengan saudara, orang lain lebih lagi. Makanya alangkah baiknya kalau pondok itu memang seperti itu, diberi kasur satu. Pondok beri kasur satu, biarpun tidak ranjang satu-satu. Makanya harus diperhatikan pondok-pondok ini. Biarpun laki dengan laki bisa saja musibah terjadi. Dan itu juga kehinaan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu juga musibah. Dan banyak terjadi musibah seperti itu justru di tempat yang katanya ahli sujud di situ. Tempat pondok pesantren. Laki dengan laki. Na'udzubillah. Ini juga ini adalah hal yang ada sebagian tempat, sebagian pesantren tidak memperhatikan. Padahal itu bukan dosa kecil. Katanya dosa kecil. Memegang aurat dosa kecil. Bagaimana memegang aurat dosa kecil? Seorang wanita melahirkan saja dibahas kok. Bagaimana jika yang menyambut kelahirannya adalah seorang dokter? Kalau tidak ada dokter perempuan, baru nanti dimaafkan. Kalau ada dokter perempuan, maka
menjadi haram. Ini urusan melahirkan darurat. Mau tidak mau orang harus melahirkan. Kalau tidak ada bidan perempuan, maka boleh seorang laki-laki. Itu pun hanya sebatas itu saja. Tidak boleh selebihnya. Nah sekarang kalau tidur bareng perempuan dengan perempuan terus pegang-pegang, laki-laki dengan laki-laki pegang-pegang, dikatakan dosa kecil oleh sebagian ustadz di pondok pesantren. Disamakan dengan yang namanya onani dan sebagainya, itu musibah. Jadi harus berhati-hati. Ada sebagian pondok yang seperti itu. Bahkan sampai gelar khusus hubungan laki-laki dengan laki-laki itu sudah masyhur di sebuah pondok pesantren. Ada sebuah pondok pesantren, kita pernah masuk, semoga Allah mengampuni semua yang berada di situ. Jadi ada tulisan gede, kita tidak ngerti apa itu. Ada, namanya Mairil. Kalau bahasa Jawa Timur, Mairil. Mairil itu apa? Mairil itu adalah kayak suami istri laki dengan lagi. Ini Mairilku, Mairilmu. Ini ada, dan adanya di pondok pesantren. Ya, nah. Jadi jauh dari syariat Nabi SAW. Ini harus dipisah. Urusan ranjang saja, urusan tempat tidur saja dipisah. Biarpun laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini bagaimana dengan keadaan seperti itu di pondok pesantren? Yang paling bertanggung jawab adalah para ustadznya, para kiainya. Maka dari itu, bercita-citalah. Kalau ingin membangun pondok pesantren, kalau bisa lampu jangan pelit-pelit nyala terus. Kemudian kalau bisa kasur satu persatu. Tempat tidur satu persatu harus ada jaraknya. Dan tolong masalah pelanggaran seperti itu adalah pelanggaran yang seolah sudah direkomendasi. Ya, dapat ijazah dari ustadznya. Karena yang melakukan ustadz dulu. Ustadznya paling senang sama anak ganteng. Musibah ini. Dan bukan hal ini, bukan mainan ini. Ini kenyataan ini, subhanallah. Jadi ustadznya senang sama ganteng. Jadi anaknya diijazahi dulu. Nanti kalau sudah gede ya ngasih ijazah. Di dalam kehidupan. Makanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mewajibkan pakai celana. Untuk menghindari itu semua. Dan itu termasuk mengamalkan syariat ini. Sampai dikatakan para Imam Mukri dan pensyarahnya menjelaskan paling tidak dengan selimut sendiri atau baju sendiri, yaitu kayak celana sendiri agar aman. Sehingga dipanggil itu harus pakai celana. Kalau tidak pakai celana dicambuk. Dulu itu pernah cambuk. Tidur pagi, tidur siang harus pakai celana agar tidak ada yang tersingkap. Di samping itu ranjangnya satu-satu. Atau paling tidak kasur sendiri-sendiri. Itu adalah menjalankan syariat Nabi SAW dan jangan dianggap main-main. Di rumah kita, ayo kita nengok di rumah kita, keluarga kita, rumah kita. Kalau mungkin ada yang berkata, aduh Buya, boro-boro memisah. Saya keranjang saja nggak punya, kamar tidak punya. Ketahuilah, kalau sesuatu itu kita pikirkan, itu akan dibantu oleh Allah. Orang kampung itu bukan berarti tidak bisa buat WC loh ya. Cuman karena tidak dipikir, hanya menikmati sungai, nggak pernah pikir membuat WC, maka tidak buat tapi punya televisi, punya macam-macam. Kan begitu? Karena tidak dipikirkan. Coba dari awal dipikirkan untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad, bisa. Maka pondok pesantren kalau bisa kamar mandinya yang banyak dicita-citakan oleh kiainya. Itu lebih penting daripada masjidnya. Masjidnya bagus, kamar mandinya nanti terbatas, kacau. Kalau masjid mah pakai esbet juga sah sholat di situ. Patok 4, ditinggikan tiangnya pakai bambu juga selesai, sholat sah. Tapi kalau aurat terbuka, haram. Subhanallah. Ini pendidikan dari Nabi. Tempat tidur. Waktu tidur tolong dipisah. Dan jangan main-main dengan syariat Nabi SAW. Penting dipisah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Di saat laki dengan laki pun harus ada aturannya. Kalau laki perempuan, upayakan. Harus. Karena subhanallah kita tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Mungkin ada yang pengen pipis, pengen apa. Sehingga melihat saudarinya, mungkin yang namanya orang tersingkap atau dalam keadaan tertentu, sehingga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi berduaan, kakak beradik biarpun berduaan. Jangan mengentengkan syariat. Setan itu selalu berbisik. Mungkin selama ini tidak pernah kepikiran, tapi di saat melihat saudarinya seperti itu, mungkin menjadi berubah pikirannya. Karena ada iblis yang ketiga. Karena itulah diantisipasi oleh Rasulullah. Wafarriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Baik, hadis berikutnya, dan ini hadis yang terakhir, besok insyaAllah masuk bab bertetangga. Wa an Abi Thurayyah Ibrata bin Ma'bad al-Juhani. Diriwayatkan dari Abi Thurayyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimus sabiyya as-salata li 7 sinina." Ajari anakmu untuk salat di saat mereka mencapai umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna ashri sinina. Pukullah saat mereka mencapai umur 10 tahun. Hadis hasan rawahu Abu Daud.
Ini hadis disebut hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, wa qala hadis hasan. Wa lafzu Abi Daud, dan lafaznya Abu Daud berbunyi gini. Murus sabiyya, perintahkan anak kecilmu disolati dengan solat idza balagha, di saat mereka mencapai sab'a sinina, umur 7 tahun. Itu pengulangan maknanya dari hadis yang pertama tadi. Intinya, kesimpulannya, semua yang punya anak sudah mencapai umur 7 tahun, harus kita kenalkan syariat Nabi Muhammad, sudah wajib kita mengajari untuk mereka menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Termasuk puasa, wajib kita perintah. Biarpun belum wajib puasa. Anak umur 7 tahun wajib kita ajari puasa. Biarpun belum sempurna. Kuatnya puasa beduk. Ya nggak apa-apa, namanya anak. Tapi harus kita ajari, nak, kamu harus puasa, nak. Sahur sama abah, sama umi. Iya, Mi. Kalau siang-siang nggak kuat, hilang lentruk, ini. Minum nggak apa-apa. Tapi habis itu puasa lagi. Jadi sahurnya 2 kali nanti. Sahurnya siang. Memang belum balik. Tapi kalau tidak kita ajari sama sekali, maka ketahuilah, haram bagi orang tua. Jadi dididik seperti itu. Dan disanjung, Masya Allah, didik hari ini, bukannya sampai siang jam 12. Besok bukannya jam 3 sayang ya. Ya, Mi, nunggu jam 3 tuh nikmat. Ya, sampai jam 3. Mungkin hari yang ketiga sudah jam 6. Begitu. Nah, ini, maka ada puasa beduk. Puasa beduk bagi anak-anak. Ya. Jangan ibu-ibu ikut puasa beduk. Jadi nggak ada puasa. Jadi itu mendidik puasa. Termasuk yang lainnya, kewajiban menutup aurat. Kadang-kadang dipakai, panas, Mak. Ya dah, lepas dulu. Karena belum mengerti secara sesungguhnya kehalalan dan keharaman. Tapi sudah bisa diajak berbicara umur 7 tahun. Tapi kalau sudah balik, maka ia sudah mengerti halal haram, wajib meninggalkan keharaman dan wajib melaksanakan kewajiban. Kalau mereka melanggar kewajiban-kewajiban, nah nanti ada hukumannya. Hukumannya. Sholat ada hukumannya, ini ada hukumannya, semua ada hukumannya. Akan tapi jangan sampai anak kita melanggar. Maka dari itu harus kita biasakan anak-anak kita untuk kita didik dengan kewajiban-kewajiban di saat mereka usia tamyiz. Bahkan sebelum 7 pun boleh kita latih. Dan pahala kembali kepada orang tua dan anak-anak itu sendiri. Pahala akan diberikan pada orang tuanya karena telah mendidik. Jadi ingat, hukumnya mengajari yang wajib kepada anak umur 7 tahun adalah wajib. Biarpun sang anak belum wajib. Jadi mengajarinya itu wajib. Biarpun anaknya belum wajib. Wallahu a'lam bishawab.